Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Eka Wardani dengan NIM K452034 dari Pendidikan IPA UNS 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biomekanika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengetik laptop. Pada saat kita mengetik, organ yang bergerak adalah telapak tangan. Pada telapak tangan terdiri dari tulang, sendi, tendon, dan ligamen. Nah, pertama kita akan membahas tulang yang menyusun pada telapak tangan. Yang pertama ada tulang karpal atau karpus. Pada telapak tangan terdapat 8 tulang karpal yang menyusun. Tulang ini terletak pada area pergelangan tangan yang bentuknya tidak teratur. Tulang karpal tersusun menjadi 2 baris, yakni proksimal dan distal. Pada baris proksimal terdapat tulang scaphoid, tulang berbentuk bulan sabit atau lunatum, tulang triquetrum, dan tulang pisiform atau tulang sesamoid yang berada pada tendon flexor carpi ulnaris. Sementara pada baris distal terdapat tulang trapezium, tulang trapezoid, tulang capitatum, dan tulang hamatum. Fungsi dari tulang karpal pada telapak tangan adalah memungkinkan pergelangan tangan bergerak dan berputar secara vertikal. Yang kedua ada tulang metakarpal atau metakarpus. Tulang metakarpal berada pada bagian tengah telapak tangan. Permukaan tulang ini membentuk cekungan di sekitar ujungnya, memungkinkan otot interosei untuk melekat. Terdapat 5 tulang metakarpal pada telapak tangan, yang masing-masing diberi digit angka. Ibu jari memiliki tulang metakarpal 1, jari telunjuk memiliki tulang metakarpal 2, dan begitu seterusnya hingga jari kelingking. Fungsi dasar dari tulang metakarpal pada telapak tangan adalah bertindak sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari, membentuk kerangka tangan. Dan yang ketiga ada tulang jari atau falanges. Fungsi dari tulang jari adalah memberi struktur pada telapak tangan. Setiap tulang jari terdiri dari tiga tulang pembentuk, dan hanya ibu jari yang memiliki 2 tulang pembentuk. Pada tulang jari terdapat 3 sendi yang memungkinkan jari untuk menekuk atau meregang ke satu arah. Ibu jari merupakan satu-satunya tulang pada telapak tangan yang bisa berputar karena memiliki sendi karpo-metakarpal berbentuk pelana. Tidak hanya tulang, otot dan tendon juga memiliki peran penting untuk menjalankan fungsi jari-jari telapak tangan. Ada lebih dari 30 otot pada tangan dan tendon tipis seperti tendon ekstensor untuk meregangkan dan tendon flexor untuk menekuk jari tangan. Yang kedua, mengancingkan kemeja. Pada saat mengancingkan baju, organ yang bekerja adalah siku. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen yang ada pada siku. Yang pertama adalah sendi siku. Sendi merupakan gabungan antara 2 tulang atau lebih. Sendi siku merupakan sendi yang dibentuk oleh 3 tulang, yaitu ujung atau distal tulang humerus dan pangkal atau proksimal tulang radius dan ulna. Sendi siku merupakan sendi yang kompleks dengan 3 permukaan tulang yang bersendi dalam kapsula sendi. Sendi siku terdiri atas 3 sendi, yaitu yang pertama ada articulatio humeroradialis, dibentuk oleh capitulum humeri dan fovea capituli radii, yang merupakan sendi peluru. Yang kedua ada articulatio humeroulnaris, dibentuk oleh trochelea humeri dan incisura trochlearis ulnae, yang merupakan sendi engsel. Dan yang ketiga ada articulatio radioulnaris proximal, dibentuk oleh circumferentia articulnaris capituli radii dan incisura radialis ulnae. Pada sendi siku juga terjadi beberapa macam gerakan. Ini bisa dilihat pada gambar. Ada fleksi normal lingkup gerak sendi 150 derajat, ekstensi normal lingkup gerak sendi 0 derajat sampai 5 derajat, pronasi normal lingkup gerak sendi 90 derajat, dan yang terakhir ada supinasi normal lingkup gerak sendi 90 derajat. Yang ketiga, menggosok gigi. Pada saat menggosok gigi, organ yang bekerja adalah pergelangan tangan. Nah, di sini kita akan membahas sedikit apa itu tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan adalah tulang yang berada pada daerah pergelangan tangan dan siku, serta memiliki otot-otot untuk menggerakkan tangan. Tulang ini termasuk ke dalam jenis tulang pendek atau karpal. Seperti dengan namanya, tulang ini berbentuk bulat dan pendek. Sebagai contoh, sama halnya dengan tulang pergelangan tangan.
tulang pendek juga terdapat pada tulang pergelangan kaki dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, lalu bagaimana komponen penyusun tulang pergelangan tangan? Tulang pergelangan tangan tersusun dari 8 tulang yang tersambung dengan ulna atau tulang hasta dan radius atau tulang pengumpil. Untuk lebih detailnya mengenai penyusun tulang pergelangan tangan, berikut penjelasannya. Yang pertama ada scaphoid atau scapoideum, terletak pada pembatasan radial dan berada pada sisi lateral ibu jari. Yang kedua ada capitate atau capitatum, terletak pada daerah pusat tulang pergelangan tangan, sering disebut sebagai pergelangan tangan. Yang ketiga ada trapezoid atau trapezoideum, terletak di antara trapezium dan capitatum tulang karpal. Yang keempat ada trapezium, terletak di antara scaphoid sehingga membentuk batas radial dari garis melintang distal. Yang kelima ada lunatum, terletak pada bagian tengah dari baris karpal proksimal. Yang keenam ada triquetrum atau triguetum, adalah tulang piramidal yang terletak pada bagian tengah baris proksimal. Yang ketujuh ada visiformis atau visiform, terletak pada bagian terakhir baris proksimal yang menandai batas ulna. Dan yang terakhir ada hamate atau hamatum, terletak pada batas ulna dari baris melintang distal. Yang keempat ada menendang bola. Pada saat menendang bola, organ yang bekerja adalah tumit. Tulang pada tumit terdiri dari tulang tarsal, metatarsal, dan falang. Yang pertama adalah tulang tarsal. Tulang tarsal adalah sekelompok 7 tulang yang menyusun bagian belakang kaki. Tulang tarsal ini juga terdiri dari 3 bagian. Ada talus atau tulang pergelangan kaki. Talus adalah tulang di bagian atas kaki. Ini terhubung dengan tulang tibia dan fibula kaki bagian bawah. Ada pula calcaneus atau tulang tumit. Calcaneus adalah tulang tarsal terbesar. Itu duduk di bawah talus dan memainkan peran penting dalam mendukung berat badan. Lalu ada juga tarsal. Kelima tulang ini membentuk lengkung kaki bagian tengah. Mereka adalah runcing medial, intermedial, dan lateral, membentuk kubus dan navikular. Yang kedua ada tulang metatarsal. Tulang metatarsal adalah sekelompok 5 tulang tubular di tengah kaki. Mereka terhubung ke tulang tarsal dan falang. Dan tulang penyusun tumit yang ketiga ada falang. Falang adalah tulang di jari kaki. Jari kaki kedua hingga kelima masing-masing berisi 3 falang. Dari bagian belakang kaki ke depan, dokter menyebutnya falang proksimal, tengah, dan distal. Jempol kaki atau hallux hanya berisi 2 falang, yaitu proksimal dan distal. Yang selanjutnya ada sendi pada tumit. Ada sendi metatarsal phalangeal, adalah sendi antara metatarsal dan phalanx proksimal setiap jari kaki. Sendi ini membentuk bola kaki. Sendi metatarsal phalangeal pertama terletak sejajar dengan jempol kaki. Ini adalah area umum untuk nyeri kaki dan masalah lainnya. Sendi di kaki terbentuk di mana 2 atau lebih tulang ini bertemu. Kecuali jempol kaki, masing-masing jari kaki memiliki 3 sendi yang meliputi sendi metatarsophalangeal atau MCP. Sendi ini di pangkal jari kaki ada proximal interphalangeal joint atau PIP, sendi di tengah jari kaki, dan distal phalangeal joint atau DP, sendi yang paling dekat dengan ujung jari kaki. Setiap jempol kaki memiliki 2 sendi. Yang pertama ada sendi metatarsophalangeal dan sendi interphalangeal. Dan yang terakhir, menuruni tangga. Pada saat menaiki dan menuruni tangga, organ yang bekerja adalah lutut. Sendi lutut merupakan suatu sendi yang disusun oleh beberapa tulang, ligamen, beserta otot, sehingga dapat membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan sendi lutut. Yang pertama kita akan membahas tulang pembentuk sendi lutut. Antara lain yang pertama ada tulang femur, merupakan tulang pipa terpanjang dan terbesar di dalam tulang kerangka pada bagian pangkal yang berhubungan dengan acetabulum membentuk kepala sendi dan disebut caput femoris. Yang kedua ada tulang tibia, bentuknya lebih kecil, pada bagian pangkal melekat pada fibula. Pada bagian ujung membentuk persendian dengan tulang pangkal kaki dan terdapat taju yang disebut malleolus medialis. Yang ketiga ada tulang fibula, merupakan tulang pipa yang terbesar sesudah tulang paha.
yang membentuk persendian lutut dengan femur pada bagian ujungnya. Terdapat tonjolan yang disebut malleolus lateralis atau mata kaki luar. Dan yang keempat ada tulang patella. Pada gerakan fleksi dan ekstensi patella akan bergerak pada tulang femur. Jarak patella dengan tibia saat terjadi gerakan adalah tetap dan yang berubah hanya jarak patella dengan femur. Fungsi patella di samping sebagai perekatan otot-otot atau tendon adalah sebagai pengungkit sendi lutut. Stabilitas sendi lutut yang lain adalah ligamentum. Ada beberapa ligamentum yang terdapat pada sendi lutut, antara lain yang pertama ada ligamentum cruciatum anterior, yang kedua ada ligamentum cruciatum posterior, yang ketiga ada ligamentum collateral laterale, yang keempat ada ligamentum collateral medialis tibia atau episodilus medialis tibia, yang kelima ada ligamentum popliteum obliquum, dan yang terakhir ada ligamentum transversum genu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.